saya ingin menjelaskan sedikit tentang kebijakan strategis daerah, khususnya di pemerintah Kabupaten Jayapura yang didorong oleh Bupati Jayapura, Bapak Martinus Awaitau MSI. Ini beliau mempunyai visi besar tentang bagaimana merubah orientasi pembangunan untuk lebih memberikan nuansa kemanusiaan dan memberikan nuansa bagaimana martabat manusia itu dibangun secara utuh. Pemahaman ini juga sebenarnya sudah didorong jauh sebelum beliau jadi bupati, bahwa konsensus pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia seutuhnya. Sehingga kalau kita bicara pembangunan manusia seutuhnya dalam konteks pemerintah, itu lebih dititik beratkan pada bagaimana orientasi pembangunan itu diarahkan kepada memperkuat eksistensi manusia itu. Nah, definisi ini kemudian dikembangkan menjadi lebih bernuansa lokal, terutama melihat manusia Papua di dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan di atas tanah Papua ini, bahwa dia tidak bisa dipisahkan dari jati diri sebagai manusia atau masyarakat adat. Sehingga ada pikiran besar dari Pak Bupati tentang manusia itu harus membangun dirinya, atau orientasi pembangunan tertujukan kepada manusia, yang kemudian manusia itu bisa mengelola lingkungan untuk dia hidup, menetap, beranak cucu hari ini dan masa yang akan datang. Artinya ruang hidup manusia itu menjadi sesuatu yang terikat dengan keberadaan manusia dimanapun dia berada. Nah, dalam perspektif seperti ini, bahwa pembangunan manusia itu diarahkan kepada bagaimana memperkuat, mengangkat dan menghormati martabat manusia, maka bagi masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, itu Pak Bupati kemudian mendorong program prioritas beliau yang disebut dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Di dalam konsep program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat ini, satu aktivitas yang begitu menjadi pilihan yang sangat strategis adalah bagaimana mengembalikan otoritas adat itu seperti sedia kala. Adat itu sendiri adalah sebuah sistem kepemimpinan yang sudah hadir, sudah ada jauh sebelum pemerintah itu hadir. Dan sistem pemerintahan asli ini sampai hari ini masih ada pada suku-suku di Papua, khususnya di wilayah Tabi ini, dan lebih khusus di Kabupaten Jayapura. Nah, sistem pemerintahan asli yang kita kenal dengan sistem pemerintahan adat itu yang kemudian ingin didorong, dikembangkan atau dijadikan sebuah instrumen penting untuk memberikan makna terhadap bagaimana pemerintahan asli ini menjadi sarana dalam membangun manusia seutuhnya. Nah, di dalam pemerintahan asli ini kemudian di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B itu memberikan semacam dukungan kebijakan nasional bahwa negara menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat adat sesuai dengan sejarah asal-usulnya, dan itu menjadi sebuah landasan hukum yang sangat kuat dalam sejarah perkembangan untuk memperjuangkan eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia secara umum dan khususnya di Papua. Perjuangan panjang untuk mempertahankan eksistensi ini itu penuh dengan perdebatan-perdebatan yang melelahkan. Tapi ketika amandemen undang-undang itu dibuat dan memberikan ruang regulatif yang sangat kuat, diikuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adat. Kemudian ini menjadi sebuah ruang kebijakan yang secara politis memberikan kemungkinan, tetapi juga secara hukum memberikan landasan kepada pemerintah di
di seluruh Indonesia untuk segera memberikan penguatan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat. Nah, Bupati Jayapura kemudian mendorong apa yang dinamakan dengan program prioritas tentang kampung adat. Kampung adat ini adalah sebuah kebijakan yang sesungguhnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembalikan kedudukan, martabat, dan harga diri manusia adat itu untuk memimpin wilayah dan rakyatnya, merencanakan masa depannya, dan membangun masa depannya itu dengan inisiatif-inisiatif dan kearifan-kearifan yang mereka miliki. Nah, dengan program Kampung Adat ini secara pemerintahan di backup dengan beberapa regulasi daerah, peraturan bupati, perda tentang masyarakat hukum adat, dan lain-lain yang menjadi instrumen administratif dalam rangka mengeksekusi kemauan atau kerinduan untuk memberikan ruang pengakuan yang konstruktif kepada masyarakat hukum adat untuk memulai mengembalikan otoritas dan harga dirinya, memimpin wilayah dan mengelola sumber daya alam, memimpin masyarakatnya untuk menggapai masa depan mereka. Berkaitan dengan itu, maka kita mendorong bahwa kampung adat itu adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang harus mempunyai perbedaan dengan kampung. Kalau di secara nasional disebut desa ya. Nah, harus ada yang membedakan. Apa yang membedakan kampung dengan kampung adat? Pertama, yang membedakan kampung dengan kampung adat itu adalah sistem pemerintahannya. Di dalam kampung adat yang memegang kendali atas pemerintahan itu adalah Odoafi, atau di Sentani disebut Odofolo, atau di daerah Krime disebut dengan Iram, atau yang di daerah pesisir pantai ada yang disebut dengan Yarise, atau yang kemudian di daerah Sentani Barat di Moy mereka sebut dengan Tofro atau lain-lain penyebutannya di berbagai suku penyebutan itu. Tetapi mereka memiliki satu sistem pemerintahan asli yang disebut dengan sistem Odoafi. Sistem keodoafian ini adalah bercirikan sebuah pemerintahan karena ada di dalamnya itu pimpinan, ada struktur organisasinya, ada pembagian tugas yang jelas, yang secara langsung itu berkaitan dengan pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di masing-masing kampung. Dan pembangunan dilaksanakan di masing-masing kampung itu pada masa lalu itu berdasarkan pada kearifan-kearifan lokal. Jadi pembagian struktur, pembagian fungsi dan tugas di dalam adat itu sudah jelas di dalam sistem keodoafian itu. Ada yang mengurus tentang ekonomi, ada yang mengurus tentang pembangunan, ada yang mengurus tentang lingkungan hidup, ada yang mengurus tentang hukum, dan lain-lain. Ada yang mengurus tentang keamanan, Kamtipmas, dan sebagainya. Ada yang mengurus tentang kesehatan atau tabib. Nah, itu sudah ada. Nah, di dalam sistem pemerintahan kampung adat ini, kearifan-kearifan ini yang kemudian coba direkonstruksi atau diaktualisasikan kembali untuk menjadi sebuah instrumen di dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam kampung adat itu. Kenapa kita coba menggunakan kembali atau mengaktualisasikan kearifan-kearifan seperti ini? Karena ini adalah bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan mereka paham betul tentang ini. Nah, persoalannya adalah bagaimana fungsi-fungsi tambahan yang dari negara melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan turun, karena ada yang berkaitan dengan pemberian kewenangan dari negara dan memberikan uang sebagai salah satu hal yang diperlukan dalam mendorong proses-proses pembangunan ini. Nah, sistem pemerintahan adat ini sekarang kepala kampung atau kepala pemerintahan adat itu adalah Odoafi. Di bawah Odoafi itu ada Dewan Adat Kampung yang diisi oleh para kepala-kepala keret. Di bawah kepala-kepala keret atau Dewan Adat Kampung ini ada administrator pemerintahan, ada sub administrasi keuangan dan sub administrasi data. Ini tiga orang yang merupakan support system yang memang dipasang di sana untuk membantu
semua kebijakan yang diambil oleh adat dalam mengeksekusi atau mengimplementasi gagasan-gagasan pembangunan yang sudah direncanakan dan ditentukan pembiayaannya. Nah, mereka tiga yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengurus. Tetapi keputusan-keputusan penting, semua pengambilan keputusan itu berada di tangan Undo Afi dan Dewan Adat Kampung. Nah, ini sebuah bentuk atau sebuah contoh perbedaan yang sangat ekstrim antara kampung dan kampung adat. Nah, salah satu yang akan menentukan bagaimana kampung adat ini berkontribusi di dalam proses pembangunan dalam sistem tata pemerintahan kita. Nah, di sini kita tetap menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang umum seperti transparansi, kemudian ada akuntabel, kemudian ada demokrasi, ada banyak asas-asas yang harus dipatuhi atau diikuti sehingga pemerintahan adat atau kampung adat ini juga menjadi bagian dalam mentransformasi proses-proses yang berorientasi dengan demokrasi, pemerintahan yang berwibawa, transparansi, dan lain-lain. Bagaimana pemerintahan kampung adat juga menjamin partisipasi masyarakat yang kuat dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan rumusan-rumusan mereka untuk dalam rangka membangun kampungnya. Nah, salah satu aspek yang juga selain tadi sistem pemerintahan, aspek yang kedua yang membedakan dengan kampung itu adalah antara kampung dan kampung adat adalah sistem perencanaan. Kita mengenal dalam kehidupan masyarakat adat itu, mereka lebih banyak kehidupan yang memiliki asas sosial, nilai-nilai sosial itu sangat kuat, dan itu yang menjadi roh di dalam adat. Sehingga kadang-kadang orang bilang dengan adat ini kita tidak pernah jadi kaya karena nilai sosial itu begitu tinggi. Ya, padahal nilai sosial ini yang dirumuskan dalam kearifan-kearifan ini adalah salah satu kearifan untuk menjaga kekompakan, persatuan, kesatuan dalam suku, dalam komunitas, dalam masyarakat adat itu. Sehingga nilai sosial ini diterjemahkan di dalam berbagai kearifan. Kita dengar kalau ada orang sakit di kampung dalam keret, itu biasanya kepala keret mempertanyakan atau mengunjungi dan menjelaskan bagaimana mereka melihat itu sebagai satu masalah bersama. Ada masalah dalam kampung, kepala keret semua dipanggil membahasnya bersama-sama. Jadi prinsip kepemimpinan Undo Afi itu sesungguhnya juga menganut prinsip kepemimpinan kolegial kolektif. Artinya keputusan diambil bersama, Undo Afi melegitimasinya secara kultural, terus dieksekusi, dilaksanakan. Nah, di dalam perencanaan kampung adat ini juga, kita mencoba bahwa bagaimana pelibatan masyarakat adat di setiap kampung itu didorong untuk tampil, menceritakan atau menyampaikan gagasan, menyampaikan permasalahan, menyampaikan kebutuhan, dan kemudian mendapat sentuhan-sentuhan di dalam perbaikan. Karena itu kalau di kampung ada dikenal dengan sistem musrenbang KAM, musyawarah perencanaan pembangunan kampung, yang sudah diberlakukan secara nasional. Pada sistem perencanaan pembangunan di kampung adat, musrenbang ini dimodifikasi dan dimasukkan ke dalam mekanisme adat. Bagaimana kearifan adat itu menjadi semacam instrumen yang kemudian bisa membahas atau menjalankan proses ini. Jadi dalam kampung adat itu kita ke depan itu akan dikenal dengan sistem perencanaan keret. Jadi anggaran APBK kampung itu datang, kemudian dibahas bersama-sama oleh Dewan Adat Kampung dan mereka tentukan pagu anggaran untuk masing-masing keret dalam berbagai aspek, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kemudian untuk infrastruktur dibagi secara baik, lalu ditetapkan untuk menjadi pagu anggaran keret. Sehingga setiap kepala keret itu akan dipanggil untuk dijelaskan, ini adalah anggaran, pagu anggaran kita di masing-masing keret. Nah, silakan Bapak Kepala Keret membahasnya, merencanakannya bersama-sama warga keret. Rata-rata di setiap kampung itu ada 5, paling banyak 6 atau 7 keret. Nah, mereka itu kemudian ditentukan anggaran perencanaannya, lalu masing-masing keret membahas.
hasil pembahasan dalam perencanaan di tingkat Keret itulah yang kemudian diajukan dalam musyawarah adat untuk ditetapkan sebagai hasil musrenbang. Mengapa harus dilakukan di dalam Keret? Karena kepala Keret itu harus tetap menjaga legitimasi sebagai pimpinan adat itu terhadap warga Keretnya. Dia harus menjaga, memelihara, menjamin warga Keretnya itu supaya setiap kebutuhan, setiap masalah itu bisa diselesaikan. Karena itu perencanaan berbasis Keret ini pertama itu mengandung prinsip transparansi. Jadi anggaran tidak bisa lagi menjadi tersembunyi. Seperti selama ini saya dengar, yaitu kepala kampung dengan apa mereka urus sendiri lalu tiba-tiba ajukan. Masyarakat tidak tahu berapa anggaran kampung setiap tahun. Tapi di dalam kampung adat ke depan ini sudah dibuka. Jadi kepala Keret bawa itu anggarannya dibahas dalam Keret, semua orang tahu. Oh, kita punya untuk kesehatan sekian ya, untuk kita punya bantuan sosial sekian, untuk kita punya perbaikan gorong-gorong sekian. Nah, itu dibahas dalam Keret. Nah, ini tadi prinsip tadi bahwa dengan mekanisme atau dengan sistem kearifan ini kita angkat, pertama menjamin proses transparansi anggaran. Yang kedua, dengan mekanisme ini juga kita menjamin adanya partisipasi aktif masyarakat yang selama ini mereka cuek saja, tidak pernah terlibat, dan memang karena juga kadang-kadang tidak pernah dilibatkan. Dengan cara ini mereka akan duduk, orang tua, pemuda, ibu-ibu, duduk semua untuk melihat kita punya dana tahun ini dibagi, kita punya Keret, kita dapat 350 juta atau 400 juta untuk membiayai kegiatan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, mereka bahas bagaimana peruntukannya itu bisa melayani semua warga Keret, dinikmati. Dan kemudian juga yang penting mereka tentukan siapa yang nanti melakukan kegiatan-kegiatan di dalam Keret itu. Nah, ini jadi ada dua hal tadi. Pertama, proses sistem perencanaan berbasis Keret itu memberikan aspek mendorong transparansi anggaran. Yang kedua, menjamin proses demokrasi di dalam masyarakat adat. Yang ketiga, itu menjamin aspek transparansi, partisipatif. Kita berharap dengan masing-masing Keret melakukan rapat pembahasan penggunaan dana kampung, itu partisipasinya lebih meningkat, banyak orang terlibat. Nah, yang kemudian ke depan, setelah itu terjadi, lalu mereka bawa ke dalam musyawarah adat. Di dalam kampung adat itu ada musyawarah adat untuk pembangunan kampung. Di situ terjadi proses yang disebut dengan sinkronisasi dan harmonisasi, kemudian ditetapkan. Sedangkan substansinya itu dibahas di masing-masing Keret. Nah, ini menjadi penting. Seluruh dokumen ini yang kemudian ditandatangani oleh Odoafi atau Kepala Pemerintahan Adat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui musyawarah pembangunan distrik dan seterusnya berjenjang seperti itu. Nah, karena itu bagian yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan pemerintahan kampung adat. Perbedaan yang paling menonjol tadi, sistem pemerintahannya berubah dari pemerintahan yang ini menjadi sebuah pemerintahan berbasis pada adat. Yang kedua, perencanaan-perencanaannya dibuka untuk memastikan semua proses itu bisa diikuti oleh semua pihak. Nah, hal yang kemudian menjadi catatan kritis bahwa harus ada pengawasan yang ekstra ketat, karena Odoafi sebagai kepala pemerintahan adat juga sekaligus sebagai kepala kampung itu secara hukum dia sudah masuk di dalam sistem administrasi keuangan negara. Karena itu ketika terjadi kesalahan, ketika terjadi hal-hal yang kemudian harus diperbaiki atau didapatkan ada temuan, maka yang paling pertama bertanggung jawab adalah Odoafi atau kepala kampung atau kepala pemerintahan adat. Nah, ini hal yang paling penting. Karena itu tadi di dalam aspek transparansi, keterbukaan ini juga menjadi bagian yang kemudian bisa membantu menjaga sistem pemerintahan ini berjalan dengan normal dan menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat. Persoalannya ketika di dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan adat itu terjadi sesuatu yang kemudian berdampak pada konsekuensi hukum misalnya, maka serta-merta itu akan menurunkan trust, akan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan. Karena itu saya ingin sampaikan dengan tegas dan saya ingin para Odoafi memahami dengan baik. Nah, di ujung penjelasan saya ini,
Saya ingin sampaikan pesan saya singkat saja. 2 pertanyaan penting yang nanti direnungkan para ondoafi, kepala keret sebagai pemangku adat, sebagai penyelenggara pemerintahan. Pertanyaan saya yang pertama, benarkah Bapak ondoafi dan Bapak-Bapak kepala keret sudah siap untuk memimpin pemerintahan adat? Ini pertanyaan penting. Siap dalam arti bahwa memang secara adat, secara tradisi, kita memang orang-orang yang sudah ditentukan dan sah untuk menjalankan atau menjabat jabatan-jabatan adat. Pertanyaan yang kedua, yang mungkin jauh lebih penting. Kalau Bapak-Bapak ondoafi, Bapak-Bapak kepala keret merasa sudah siap menjadi pemimpin adat. Pertanyaan yang kedua, layakkah Bapak-Bapak ondoafi dan Bapak-Bapak kepala keret menjalankan pemerintahan adat? Pertanyaan kedua ini sangat mendasar. Kenapa? Karena menurut ajaran saya, agama Kristen Protestan, pemimpin itu adalah wakil Allah di bumi. Jadi kalau Bapak siap memimpin kampung adat, pertanyaan saya yang kedua, layakkah Bapak memimpin? Karena pertanyaan kelayakan Bapak untuk memimpin ini berkaitan dengan aspek moral, perilaku, pola hidup. Karena itu Bapak menjadi panutan. Sekalipun dana yang dikasih negara itu kecil, tapi kalau Bapak memang punya aspek kelayakan di hadapan Tuhan untuk memimpin rakyat, berkat yang kecil itu akan diubahkan menjadi berkat yang besar. Tapi kalau Bapak memang tidak layak di hadapan Tuhan untuk memimpin ini, apa yang sebesar apapun yang diberikan oleh negara untuk Bapak mengelolanya, tidak akan menjadi berkat apa-apa. Bahkan kemungkinan akan melahirkan konflik, perdebatan, dan perselisihan. Karena itu bagian akhir ini saya tekan menjadi penting sekali. Mudah-mudahan penjelasan ini memperkuat Bapak-Bapak menjadi lebih optimis. Terakhir, serahkanlah dirimu kepada Tuhan untuk dilayakkan menjadi pemimpin di tanah ini.